Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita sekarang masuk pada materi yang keempat. Jadi buku 1 itu ada 22 materi. Berarti 22 materi dikali 2 minggu 44 minggu deh. Hampir nak 1 tahun kan. 1 tahun deh. Karena kalau kan kita libur bulan pertengahan bulan Sya'ban biasanya. Agak awal-awal bulan Sya'ban sampai ke pertengahan bulan Syawal. Baru masuk jadi 2 bulanan biasa. Ya, biasanya pas deh 1 tahun. Jadi pertama yang keempat itu pelajaran mengenal diri. Dia akan mengenal Tuhannya atau mengenal Allah. Jadi kita nak mengenal Allah ya, ndaan langsung mengenal anaknya, zatnya, ndak mungkin. Karena Allah bersifat ghaib, bersifat batin. Jadi tentu kita mengenal makhluknya. Jadi untuk mengenal Allah, maka yang nak kita kenal Allah itunya, af'alnya, asma'nya, sifatnya dan zat. Tapi kita nak kenal af'al, asma' dan sifat dan zatnya itu tidak juga bisa kita tahu, tapi harus ada efek ke makhluknya. Itu deh yang nak kita kenal. Sini dengan kenal itu nanti kenal itu deh. Jadi bukan dari situ ke situ. Nak kenal deh. Tapi dari manusia ke Allah. Gitu. Makanya mengenal diri, mudah kenal diri, maka dia akan kenal Tuhannya atau kenal Allah. Ya. Oke. Itu rumus. Para ahli sufi itu ada yang mengatakan hadis, tapi diteliti dalam hadis tidak bersanad. Maka itu dianggap bukan perkataan Nabi. Tapi itu adalah perkataan para ulama sufi. Dia merumuskan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia mengenal Tuhannya. Jadi mun kita mau kenal, usah nak kenal jauh-jauh, kenal aja diri kita, maka nanti insya Allah efeknya ya kepada mengenal Allah. Gimana caranya? Di situ caranya salah satu caring teh. Pelajaran makrifat banyak cara. Nanti pelajaran sekian untuk mengenal Allah juga. Itu untuk sebagian untuk mengenal Allah. Pertama, kita kaji manusia. Manusia itu kalau kita perhatikan terdiri dari 4 tubuh. Pertama tubuh yang kasar, tubuh yang kasar, yaitu tubuh kita mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kita kenal. Kalau kita dari kulit dari hati kan gitu deh. Nanti yang akan datang ya. Kemudian hati itu disebut dengan kolbun kan, kolbun. Kemudian nyawa itu biasanya disebut dengan ruh. Kemudian sir atau biasa disebut dengan rahasia. Jadi tubuh kita itu sebenarnya terdiri dari 4. Tubuh, hati, nyawa, dan sir. Itu kalau pelajaran yang akan datang, yaitu juga talent masih. Makanya kita tidak perlu kita tanyakan. Iya gitu. Cuma pembahasannya berbeda. Jadi gaya juga kita nak mengenal Allah. Alif, lam, ha, zat, sifat, asma, af'al. 4 juga. Maka kita gabungkan. Kita nak kita gabungkan jadi 4. Lalu bagaimana cara merumuskannya? Tubuh jodohong adalah af'al kan nih. Hati adalah asma. Nyawa adalah sifat. Sir atau rahasia adalah zatnya Allah. Jadi mau nak cara mainkannya,
Nah, itu yang pertama. Yang menggerakkan atau yang memerintahkan. Nah, lalu tubuh kita bisa bergerak, kemudian bisa makan, bisa minum, berjalan dan sebagainya. Maka tubuh kita itu sebenarnya yang menggerakkan atau yang memerintahkan kita bisa makan, bisa minum dan sebagainya. Maka yang menggerakkan atau yang memerintahkan itu sebenarnya adalah af'al Allah. Sebenarnya adalah Allah. Sebenarnya Allah, maka disebutlah dengan af'al Allah. Jadi tubuh kita yang bergerak tadi, makan, tidur, berjalan, melompat dan sebagainya ya, berbaring, sebenarnya ia adalah af'al Allah. Maksudnya Allah lah yang menggerakkan atau yang memerintahkan kepada tubuh kita sehingga kita bisa bergerak, berjalan, apa dan sebagainya. Maka disebutlah dia dengan af'al Allah. Ya naknya. Jadi mun kita dah tahu berarti apapun yang kita perbuat itu sebenarnya adalah af'al Allah. Tidak ada yang lain. Maksudnya Allah yang menggerakkan. Coba mun Allah tidak menggerakkan, tidak mungkin kita bisa bergerak. La tataharraku zarratun illa biiznillah. Tidak bergerak suatu zarah pun kecuali dengan seizin Allah. Jadi itu tubuh. Kemudian hati. Hati itu bagian dalam dari tubuh. Dekat dengan dade. Kan sodrun dulu. Lakai baru kolbun. Nah, kolbun itu adalah sebagai alat perasa. Bisa kita menyenangi seseorang, bisa membenci seseorang. Dulu nanti tingkatan rasa yang ketiga ya. Rasa senang, rasa susah, rasa apa dan sebagainya. Nah, maka hati itu sebenarnya yang menggerakkan hati kita, yang memerintahkan hati kita sehingga benci ataupun senang, susah ataupun gembira, sebenarnya menggerakkannya adalah asma Allah. Allah yang punya nama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Jadi sebenarnya menggerakkan hati kita adalah Allah. Jadi disebutlah dengan asma Allah. Itu. Jadi kita yakin susah, senang dan sebagainya sebenarnya Allah yang menggerakkannya. Menggerakkan. Oke. Kemudian yang ketiga, nyawa. Nyawa itu biasa disebut dengan ruh. Yo ngapitang bisa gitu. Nah, misalnya Pak I. Nah, itu kan tubuh kita itu masih kosong dari ruh, maka mati deh. Lalu masuklah ruh. Nah, ruh dimasukkan ke dalam tubuh, maka mengalir deh. Akhirnya hiduplah tubuh. Maka ruh yang di dalam tubuh itu, dan biasa jarang kita namakan ruh, tapi dinyamakannya nyawe. Mangkilah nyurang. Si anage nyawengnya. Dowe dah keluar. Nyawe itu ibaratnya ya kehidupan, macam nak hidup ya. Ruh ya biasanya tunggal. Yang biasa kita sebut di luar ruh. Tapi mudah dia ke dalam ya adalah nyawa. Biasanya lah pada umumnya. Nyawa. Jadi apabila ruh masuk ke dalam tubuh, maka ruh itu di dalam tubuh disebut dengan nyawa. Apabila dia mengetahui sesuatu, maka disebut dengan akal. Jadi ruh nyawa tadi berubah namanya jadi akal. Apabila dia percaya segala sesuatu, maka disebut iman. Apabila dia berkehendak terhadap sesuatu, nak makan, nak minum, nak gembira, nak berjaya, nak apa gitu, maka dia disebut dengan nafsu. Apabila turun naik dia, maka disebut dengan nafas. Jadi sebenarnya nafas adalah sifatnya ruh. Untuk membuktikan adanya ruh adalah nafas. Nafas ya.
Coba menurang sian ruhung, mana nak bernapas? Ruhung nak keluar, ruh nak keluar, napas kita jadi dingin, Pak. Makilah menurang sakit ya boleh dilihat anaknya. Mun dia masih panas, masih dingin, sajuk. Cobalah mun napas kita masih angan. Ada yang sajuk ya? Dia sajuk, angan. Nah, ia napas ia adalah gerakan dari ruh. Tanda-tanda ruh. Oke. Nah, itu jadi ruh itu banyak namanya jadinya sesuai dengan tempat-tempat dia jadi sifat jadinya dia. Oke, nyawa. Jadi sebenarnya yang menggerakkan dan yang memerintahkan ruh atau nyawa kita itu adalah Allah. Sifat Allah. Jadi ruh sebenarnya salah satu dari sifat Allah. Ruh. Jadi sifatnya Allah. Kemudian yang selanjutnya sir. Sir itu atau rahasia yang terdalam dari ruh. Bahasa kita yang terdalam dari ruh. Itulah yang diri kita yang sebenarnya ya. Diri kita yang sebenarnya. Kemudian yang menggerakkan dan yang memerintahkan itu adalah zatnya Allah, yaitu Allah sendiri. Jadi yang menggerakkan sir kita itu adalah Allah. Jadi makilah mun kita nganal tubuh kita, akhirnya kita nganal itu ya. Nganal Allah. Jadi itu. Nah, sekarang yang kedua rumusnya. Agak sulit dipahami itu ya. Mazhar kenyataan atau jelas terang. Kemudian disebut juga dengan bayang. Yang namanya bayang kan. Adanya bayang menunjukkan adanya yang punya bayang. Bayang bergerak disebabkan karena yang punya bayang bergerak. Tapi dalam bahasa kita dengan Allah ndak gaya. Tubuh bergerak karena Allah yang bergerak ya, bukan. Beda. Cuma macam nak bayang tuh nak salah sikit ngomongkannya. Bergerak bayang disebabkan karena bergeraknya yang punya bayang kan dia. Kalau yang punya bayang yang itu. Tapi Allah ndak boleh ketika kan. Bergerak kita berarti menunjukkan bahwa bergeraknya Allah kan gede. Ya ndaan. Allah ndak bergerak. Ndaan kemana-mana Allah. Cuma bergeraknya kita karena digerakkan oleh Allah. Gaya yang inyan. Bukan Allah yang bergerak. Ya. Kalau jadi Jabariyah ya bahaya. Misalnya kita nak melihat Allah duduk kayaknya. Ini Allah duduk, ya adilnya. Mananya? Tunjukkannya orang yang duduk. Ya kan, ngolokkan Allah juga ya. Karena ke orang 8 yang duduk. Orang 8 ya Allah jadi. Maksudnya Allah yang menggerakkan, yang mendudukkan ya. Yang ya kita karap ngulangi ya supaya tidak salah lalu ayatnya di surau Pak Usman biak belajar. Kita ada melihat Allah makan ya gitu. Ayat. Ya pengertian itu penting tuh ya. Pemahaman penting. Tidak betul-betul bisa salah paham kan. Oke. Nah itu yang mazhar kenyataan. Maksudnya tubuh kita itu sebenarnya adalah kenyataan adanya Allah. Nyate adanya Allah. Nyate perbuatan Allah, afal Allah dengan adanya tubuh kita.
Karena yang menggerakkan tubuh itu adalah Allah. Yang memerintahkan tubuh adalah Allah. Jadi nyate yang tukang gerakkan, nyate yang tukang perintahkan. Ya bukti. Ya. Sama dengan bayang. Nyate orang yang punya bayang disebabkan karena adanya bayang. Ya. Disitu. Ya antara dua tuh rumus deh. Jangan dibalikkan. Harus yang kedua. Yang ke satu tetap ke satu, kedua. Nah, misalnya hati. Hati itu kan bolak-balik. Nah, hati bolak-balik. Jadi yang hati itu sebenarnya adalah kenyataan dari asma'nya Allah. Soalnya kan hati bisa suke, bisa endaan. Nah, asma Allah pun ada sifat kasih, ada sifat sayang, ada sifat apa dan sebagainya, macam-macam. Nah, itu menunjukkan sifat mazhar, bayang-bayang. Kemudian sir kita itu sebenarnya adalah kenyataan atau bayang-bayang dari zatnya Allah. Nah, sir itu adalah kenyataan atau bayang-bayang dari zatnya Allah. Nah, bisa tidak dikira-kirakan? Sir kita kan yang terdalam. Nah, bisa berkehendak, bisa ngapi aja dan sebagainya. Maka sebenarnya ia adalah menunjukkan kenyataan adanya zat Allah. Jadi menak kita total diri kita itu adalah sebenarnya kenyataan atau bayang-bayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mangkelah menak ngenal Allah ya, kenal aja lewat diri kita. Ndak usah alam luar, ndak usah. Karena di dalam alam luar itu, alam luar ada tersimpul di alam kecil. Terkumpul di alam kecil. Misalnya matahari ada dalam diri kita, bulan ada dalam diri kita, surga ada dalam diri kita. Nah di luar nulah. Neraka ada dalam diri kita. Ada semuanya. Surga neraka ada semuanya di dalam diri kita. Baitul Ma'mur ada dalam diri kita. Ka'bah ada dalam diri kita. Aras ada dalam diri kita. Baik buruk ada dalam diri kita. Binatang tumbuh-tumbuhan ada dalam diri kita. Lengkap kita itu. Makanya kita dikatakan oleh Allah yang sebaik-baik penciptaan. Ya. Lengkap kita. Di situ. Mana surga? Ada dalam diri kita. Dapat kita misalkan tang sadih kita merana tolen. Si lalu gembiranya. Maka ia seakan-akan neraka dalam diri kita. Neraka. Bonano suke rasa yang kita kan dengan berbuat kebaikan apa dan sebagainya, suke gembira, tidak ada rasa susah dan sebagainya, maka surga sebenarnya dalam diri kita. Kaang baru yang asli di sini. Menang neraka memang tempat susahnya dinyan. Sana dia tempat susahnya. Itu baru bayang-bayang. Itulah disebut dengan bayang dalam diri kita itu adalah bayang-bayang lolo. Kenyataan. Yang susah tadi adalah kenyataan dari kenyataan atau bayang-bayang dari neraka. Dah ada. Sebenarnya. Kemudian kalau Ka'bah ada dalam diri kita, itu adalah bayang-bayang yang Ka'bah yang ada di Makkah. Jadi sebenarnya kita gambarannya udah ada semuanya. Jadi untuk mengenal diri kita cukup dengan mengenal diri untuk mengenal Allah. Rumus dari para ahli man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi itu deh mainkannya ya. Tubuh digerakkan oleh af'al Allah. Hati yang menggerakkannya adalah asma Allah. Nyawa yang menggerakkan adalah sifat Allah. Sir kita yang menggerakkan adalah
zat Allah, atau misalnya tubuh adalah kenyataan dari af'al Allah, perbuatan Allah, nyate perbuatan Allah. Kemudian hati adalah kenyataan dari asma Allah, nyawa adalah kenyataan dari sifat Allah, sir adalah kenyataan dari zatnya Allah. Nah, sehingga kita mengenal akan Tuhan kita. Nah, jadi mungkin sampai di situ aja yang dapat kita sampaikan. Ya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.